Lukas Yohan, 27 tahun, pada 28 Juli, gugur di medan perang di wilayah selatan. Lutfi Yagi, 26 tahun, pada 28 Juli, gugur di medan perang di wilayah utara. Zion Yagi, 28 tahun, pada 28 Juli, gugur di perbatasan barat daya. Zaki Yagi, 31 tahun, pada 28 Juli, gugur di medan perang di wilayah utara. Wahyu Yagi, Brian Yagi, Irfan Yagi, ketujuh Yagi bersaudara, pada 28 Juli. Semuanya gugur di medan perang, tanpa menyisakan jasadnya. Jenderal, kita tidak pernah sangka tragedi seperti ini akan terjadi. Turut berduka. Keluarga Yagi kami, dalam satu hari, kehilangan 7 anggota jenius bahkan tanpa menyisakan jasadnya. Sekarang, cuma tersisa Felix seorang. Kalau bukan kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Kakek, jangan nangis. Ini mainan buat kakek. Kesetiaan 3 generasi keluarga Yogi. Sekarang cuma tersisa Felix si anak idiot itu. Sejujurnya, keluarga Yogi punya takdir buruk. 5 tahun lalu, Felix baru berumur 15 tahun saat dia berhasil melewati alam master dan mencapai alam Grandmaster. Siapa sangka kecelakaan mobil bisa sampai merusak Felix, anak paling jenius dan termuda di negara ini. Dia kehilangan kultivasinya. Pikirannya juga kembali seperti anak kecil lagi. Masa depan keluarga yang nggak bisa dipastikan. Semuanya, putra-putra dari keluarga Yagi sudah berkorban bagi negara. Kematian mereka hal yang terhormati. Apalagi, Felix juga sudah bertunangan dengan keluarga Shimaja. Garis keturunan keluarga Yogi tidak akan putus. Mulai pemakaman. Jenderal Morgan, tunggu. Selagi semua kepala keluarga di Kota Awan ada di sini, keluarga Shimaja mau buat pengumuman. Kami minta semua yang ada di sini untuk jadi saksi. Aku Malik Shimaja, mewakili keluarga Shimaja, datang untuk mengabari Jenderal Morgan bahwa putriku Fiona membatalkan pertunangannya dengan Felix. Kamu... Ayah! Perhatikan badanmu. Meski aku cuma anak angkatmu, di hatiku sudah lama menganggapmu sebagai ayahku. Tenang saja. Aku pasti bantu ayah pertahankan keluarga Yagi. Siapa sangka di kecelakaan 5 tahun lalu, Giok jiwa ini melindungi dan mengunci jiwaku. Sekarang kekuatannya memudar dan 5 tahun sudah berlalu. Kekuatanku akhirnya kembali lagi. Bahkan sudah menerobos alam penguasa bela diri di atas Grandmaster di seluruh negara Ostia ini. Setidaknya tingkatku ada di 10 besar. Kamu memilih hari yang sangat baik ya. Kamu. 7 saudaraku tewas di hari yang sama karena serang. Ini pasti bukan kebetulan. Pasti ada pengkhianat di keluarga Yagi. Aku nggak boleh ungkapkan diri sampai masalah ini bisa diselesaikan. Fiona, nggak mau aku lagi ya? Kak Felix, maafkan aku. Gimana kalau aku nggak idiot? Keluarga Yagi hampir musnah. Kamu bukan si jenius dari 5 tahun yang lalu. Kamu masih mau bermimpi hal yang mustahil? Kemalangan keluarga Yagi memang nggak pernah beres. Sekarang semua pewarisnya sudah mati. Kalau beruntung sama si idiot Felix ini buat lanjutin keturunan, sepertinya mustahil deh. Betul. Putri tertua keluarga Shimaja mana mau menikahi idiot? Sepertinya keluarga Yagi akan selesai begitu saja. Hei idiot,
Berhentilah bermimpi. Memangnya siapa yang mau menikahi pria idiot sepertimu? Kalau keluarga Shimaja nggak mau, aku bersedia. Aku, Levin Erland. Aku, Yuni Lingga. Aku, Maria Saung. Aku, Rowana Kusuma. Aku, Ivana Sargaf. Aku, Yohana Norman. Kami bertujuh bersedia berdiri di sisi Felix, membantu keluarga Yagi untuk bangkit kembali. Ini yang bisa kami lakukan buat kembalikan reputasi Yagi. Semoga semuanya percaya akting ini. Apa? Sekarang, sebagai kakak tertua Felix, aku resmi umumkan ke keluarga Shimaja. Pertunangan resmi dibatalkan. Tapi ingat ini, Felix Kula yang menolak kamu, Fiona Shimaja, dan keluargamu. Mulai hari ini, keluarga Shimaja dilarang menginjakan kaki di wilayah keluarga Yagi. Apa? 7 kakak ipar Felix rela bertahan jadi janda cuma buat menemani Felix? Astaga! Dia itu Levina Erland, Dewi dari negara Ostia ini. Ternyata rela menemani si idiot Felix itu. Dan juga pewaris keluarga Lingga, salah satu 4 keluarga besar, bintang film utama, pewaris medis, dan keluarga Sargaf, Ivana Sargaf. Mereka semua pewaris tercantik di generasinya. Dan mereka semua bersedia menemani si idiot Felix ini. Gimana kami para pria bisa melanjutkan hidup? Mereka semua tokoh yang terkenal ternyata rela menemani Felix bersama-sama. Kalian pasti akan menyesal. Pergi! Kak Felix! Sebenarnya, kami semua putuskan. Biar Felix sendiri yang bereskan mereka. Waduh, aku sudah tunggu lama prianya mati. Nah, malah mau menikahi pria sampah. Cih, Tuan Muda, saya yakin Nona Ivana cuma mau selamatkan wajah keluarga Yogi saja. Dia nggak mungkin biarkan pria idiot itu menyentuhnya. Ayo kita pergi. Sebentar lagi jamuan keluarga Zoya. Dan tamu-tamu penting akan hadir. Tuan Besar peringatkan, jangan telat. Ayo. Masalah hari ini. Terima kasih semuanya. Pemakaman sudah selesai. Kalian bisa pergi. Kakek, kami nggak bisa pergi. Mereka mengkhianati keluarga kita. Mana bisa selesai seperti ini? Kakek, kami sudah bicarakan. Keturunan keluarga Yagi harus dipertahankan. Jangan biarkan mereka berhasil. Betul. Aku sudah temukan dewa medis, Galilesman. Aku akan usahakan kesembuhan Felix. Dokter, suntik? Gak mau, gak mau. Felix, jangan takut. Kami akan temani. Sembuh atau enggak, kami nggak akan tinggalkan. Kedepannya, kita akan punya banyak anak. Lanjutkan keturunan Yagi. Felix, kami bertujuh wanita bermoral, rela menemanimu. Mulai sekarang, kami semua kakakmu. Takdir kita sekarang terikat bersama, berbagi kemuliaan dan kesulitan. Felix, kalau kamu masih punya sedikit kesadaran, kamu harus kuatkan dirimu, lindungi keluarga Yagi, dan juga balaskan dendam pamanmu, juga kakak-kakakmu. Kalian semua sudah melindungiku. Aku berjanji, akan kulindungi kalian semua. Gak akan kubiarkan kalian menderita ketidakadilan. Felix, ingat ini. Gak peduli kamu sembuh atau enggak nanti. Selalu ingat, mereka semua sudah tunjukkan kebaikan. Aku janji kakek, aku pasti melakukan baik para kakak ipar. Anak konyol, masih panggil kakak ipar. Aku pasti melakukan baik para kakak. Sudah larut. Aku antar Felix pulang dulu. Keluarga Zoya juga buat jamuan. Nanti aku ajak dia. Bagus sekali. Balas dendam. Kita mulai dari keluarga Zoya. Mau aja aku makan enak. Ayo, kakak yang terbaik. Bukannya mau makan. Mau apa kita di sini? Kamu mandi dulu.
ganti baju bersih. Oh, mandi? Aku bantu lepaskan. Hah? Loh, hehehe, aku sekarang udah gak idot lagi. Kakak ipar, mau apa? Nggak mau. Kakak bilang, aku harus buka sendiri. Gak boleh suruh orang lain. Aku orang lain. Aku ini istrimu. Sini, biar aku buka bajumu. Aku beneran marah nih. Kalau enggak, aku telepon kakek dan bilang kamu tindas aku. Ya udah buka aja. Itu baru pintar. Ini kasih kamu. Istriku. Terus celananya mau bantu buka juga? Hah? Iya, aku bantu buka juga. Pasion, gak ada keanehan sama pusaka naga utara. Coba, di pemakaman keluarga Yagi, sepertinya ada masalah. Laporan lengkapnya ada di sini. Sepertinya meski dengan kematian semua anggota keluarga Yagi, mereka masih gak takut. Kalau begitu biarkan semua orang melihat sendiri apa yang terjadi kalau mendekati keluarga Yagi. Oh iya, tetap awasi pergerakan Felix. Kalau ada yang gak wajar, cukup. Baik. Ivana, kamu sudah gila. Keluarga Yagi sudah seperti itu. Kamu masih mau menikahi Felix bersama para wanita itu? Mau taruh di mana harga diri keluarga Sarkaf, ha? Siapa yang gue nikahi? Bukan urusanmu, Kak Evan. Kak Reza, beberapa pemasok tiba-tiba umumkan gak mau kerjasama lagi. Mereka bilang ada yang peringatkan buat boikot perusahaan Sarkaf. Dan semuanya ini gara-gara Ivana. Demi keluarga Sarkaf, jangan biarkan wanita bodoh ini tetap menjadi CEO. Kamu mendidas istriku ya? Aku pukul ya kamu? Hah? Pria gak kuda sepertimu mau pukul aku? Masih anggap dirimu itu si Felix Genius 5 tahun yang lalu? Satu jariku cukup untuk menghancurkanmu, tahu? Kak Evan, saat ini aku masih CEO grup Sargaf. Kalau kakak berani sentuh kekasihku, bukan salahku main kasar. Kamu! Cukup! Ini wilayah Zoya, diamlah! Kalau bukan karena perlindungan Yagi, keluarga Sarkaf pasti hancur. Aku ikut keputusan Ivana. Main dulu ya di sana, nanti aku cari kamu. Aku tunggu ya istriku. Ya, ini si idiot keluarga Yagi kan? Kenapa bisa datang ke sini? Gimana lagi? Paling juga gak dapat apa-apa ngisi jalan. Jadi dia kesini buat minta makan. Tuan Felix, jangan bilang keluargaku pelit. Aku buatkan minuman ini khusus buat kamu. Ayo minum. Kenapa cuma dilihat? Tuan Tian kasih kamu. Ayo ambil. Minuman ini cantik juga ya. Kalau gitu cepat minum. Tapi aku nggak bisa minum. Kenapa? Aku mau tambah 9. Gimana? Pelan-pelan, enak kan? Aku suruh kamu minum. Cari masalah ya? Aku nggak bisa minum. Istriku nggak izinin. Kenapa cuma diam aja? Hajar dia. Habisi saja dia. Kalian mau apa? Siapa berani sentuh priaku? Priamu. Oke.
Karena dia priamu. Gimana kalau Nona Ivana minta maaf gantiin dia? Cium aku, dan aku lepaskan dia. Jangan keterlaluan. Dia berani singgung Tuan Tian. Dia pantas mendapatkannya. Ivana, kenapa ikut campur? Kamu bahkan rela nikahin si idiot. Aku minta cium. Itu sudah kemurahan hati buatmu. Karena kamu menolak. Oke, semuanya, habisi mereka. Tian, kota awan bukan wilayahmu sendiri. Heh, apa kamu tahu siapa tamu yang Tuan undang hari ini? Dia kepala keluarga dari keluarga Xia yang terkemuka dari ibu kota provinsi, Harun Xia. Dengan dukungan Tuan Harun, di kota awan, aku yang buat aturan. Harun, namanya nggak asing. Jaribat. Kamu diracuni dan juga diburu orang. Apa yang kamu lakukan? Racunnya sudah mencapai meridian jantung. Cuma campur tangan dewa. Ya bisa tolong aku sekarang. Anak muda, terima kasih buat tadi. Tapi mereka pasti akan kembali lagi. Cepatlah pergi. Ambil ini. Cari keluarga Xia. Mereka. Pak, berhentilah bicara dulu. Gimana? Terima kasih Dokter Dewa. Aku, Harun Xia, berjanji akan balas budi. Bolehkah aku tahu siapa? Namamu? Harun Xia. Jadi dia. Investor Tuan Harun. Nggak harus keluarga Zoya kan? Keluarga Sarkov gak tahu ya. Pantas hilang pengaruhnya. Kalau mitranya bukan keluarga Zoya, perjamuan ini gak akan ada di bawah kendaliku. Selama ada aku, keluarga Xia akan tunduk sama keluarga Sarkov. Felix, Asik mainnya ya. Paman Harun, aku kenal sama dia. Sayang, jangan takut. Ivana, keluarga Yagi sudah tamat. Sementara Tuan Tian kami sekarang sudah bekerja sama dengan keluarga Xia yang kuat dan lagi ada di puncak pengaruhnya. Kalau minta maaf sama Tuan Tian sekarang juga, mungkin saja ada jalan keluar bagi keluarga Sarkov. Ivana, ini kesempatan terakhir. Berlutut dan bersihkan sepatuku. Kalau enggak, setelah resmi, kerjasamaku dan keluarga Xia akan kupastikan keluargaku bangkrut. Orang tua dan saudarimu akan mengumisi jalanan. Ivana, kenapa kamu gak turutin perintahnya? Kamu mau hancurkan keluarga kita? jangan kelewat batas. Aku mau lihat. Apa kamu rela korbankan keluarga demi si idiot Felix ini dan hancurkan orang tua dan saudarimu? Kamu jahat. Jahat? Aku bisa jatuhkan lebih dari ini. Biar aku tunjukkan. Si idiot ini gak bisa lindungi kamu. Felix, Kamu mau apa? Apa kamu mau main lempar tangkap? Iya idiot. Buka matamu dan lihat baik-baik. Lihat aku. Gimana permainkan istrimu. Tian, lepaskan dia. Aku itu sampai 3. Kalau kamu gak berlutut, aku lumpuhkan Felix dulu dan hancurkan keluargamu. 3, 2, Jangan. ya! Mau main? Aku temani. Aku temani main. Felix, kamu cari mati ya? Felix, beraninya pukul Tuan Tian. Kalau kamu hidup lagi, jangan seret keluarga Sarkov. Ranmu, takat aku. Felix, beraninya pukul aku. Darah ini, keluarga Yagi harus membayarnya. Setelah aku habisi kamu,
akan kubuat si tua bangka itu mengambil jasadmu. Habisi dia! Tian, lampiaskan saja ke aku. Ada apa sama si Ivana sih? Pewaris serius keluarga medis bahkan gak bisa sembuhkan kebodohan dirinya sendiri. Menikahi pria idiot. Dan demi si idiot singgung keluarga Zoya. Pantas saja, keluarga Sarkov jatuh di bawahnya. Sepertinya kepintaran Ivana, sahabat tingkatannya, sama si idiot. Mungkin si idiot itu punya beberapa kemampuan spesial. Aku, Ivana Sargaf, gak pernah menyesal sama keputusanku. Tunanganku pria luar biasa. Kalian gak berhak menghakiminya. Berani bicara begitu lagi. Bukan salahku bertindak kejam. Kamu beneran mau berkorban? Keluarga Sarkov demi dia. Ivana, kamu gak pantas mewarisi keluarga Sarkov. Setelah hari ini, aku pastikan ayah lepaskan jabatan CEO-mu dan usir kamu dari keluarga. Ivana, karena kamu mau mati, jangan salahkan aku. Setelah keluargamu hancur, kamu akan jadi mainanku. Mengawal! Tian, kamu mau hancurkan kedua keluarga kami. Hancurkan keluarga kalian? Gak pantas dengan dukungan keluarga Sia. Menghancurkan keluargamu semudah memotong ayam. Serang! Berhenti kalian! Berhenti kalian! Luah! Luah! Kak Felix, kamu luka? Pugi. Siapa sangka setelah 5 tahun, dia berhasil mencapai alam bela diri. Bukannya itu mantan bawahan Felix. Sekarang Felix sudah jadi sampah. Dia masih mau lindungi si idiot. Kamu tahu apa? Kakinya Fugi dulu bawahannya kakak Felix. Mereka itu pelayan turun-temurun keluarga Yagi. Siapa yang berani sentuh Pak Felix? Coba saja! Keluarga Sia itu keluarga elit lama. Ekspansi bisnisnya sudah mencapai kota awan. Banyak orang yang mau kerja sama mereka. Tapi keluarga Zoya yang duluan dapet. Siapa sangka Zoya bisa bermitra dengan Sia. Kedepannya bisa melebihi Yagi dan jadi keluarga terkaya di kota awan. Tuan-tuan, kedepannya mohon bantuannya buat taman kecil seperti kami ya. Setelah aku bermitra dengan keluarga Sia, masalah ini gak akan selesai begitu saja. Kamu dan pria idiot ini si tamat. Tamat sudah Sargaf dengan dukungan keluarga Zoya. Bahkan Fuki gak bisa tolong Sargaf atau si idiot itu. Si idiot ini menyinggung Tuan Tian. Ivana pasti buta. Menolak Tuan Tian yang terikat sama keluarga Sia dan malah milih si idiot ini. Menyedihkan. Tuan Harun pasti dengar rumor ini. Ini salahmu. Menikahi si idiot ini. Kalau enggak, keluarga Sarkov pasti punya kesempatan. Keluargaku mungkin beneran tamat kali ini. Dewa medis. Dewa medis. Istriku, siapa dia? Aku takut. Akhirnya aku menemukanmu. Terima kasih. Sudah tolong aku waktu dulu. Tuan Harun, tunanganku 5 tahun yang lalu kecelakaan mobil. Setelah lukanya pulih, dia kena masalah mental. Anda pasti salah mengenali. Kamu gak salah. Memang aku. Tapi jangan ribut. Maaf Tuan Harun. Ini kesalahanku. Sampai si idiot ini bisa masuk. Cepat usir dia. Jangan biarkan dia ganggu kita. Berani-beraninya ada orang yang mengganggu di depan Tuan Harun. Semuanya aku umumkan. Grup Sia gak akan pernah lagi beli alat-alat medis dari keluarga Zoya. Tuan Harun, ada kurang pos di mana? Katakan saja. Jangan batalkan kerjasama kita. Alat-alat medis? Istriku punya tuh. Kalau gitu kebetulan sekali. Kalau Nona Ivana mau, keluarga Sarkov bisa jadi pemasok khusus grup Sia. Kedepannya, Sarkov akan menjadi mitra yang paling terpercaya grup Sia. Siapapun yang melawan keluarga Sia juga akan melawan aku, Harun Sia, secara pribadi. Yeay. Sayang,
Aku hebat kan? Cepat kunci aku. Cepat. Sangat aneh. Kok bisa kamu... Sayang, apa kamu diam-diam perhatiin? Kamu ketahuan kan? Aku istrimu, nggak boleh lihat. Kenapa aku tiba-tiba bersemangat? Meski penglihatanku lebih tajam sekarang. Mungkinkah ini karena Felix? Lihat yang kamu mau, sayang. Sesuka kamu. Kemana kita sekarang? Ayo pulang sekarang. Pulang? Oh, bagus. Apa ini artinya aku bisa punya anak sama istriku? Gimana kalau buat bayi? Oh, aku habis pegang tanganmu. Apa artinya kita punya bayi? Enggak, Lalu? bukan gitu caranya. Kita harus... kamu tahu... jangan tanya. Cuma... Cih. Istriku, aku mau buang air kecil. Ada taman di depan. Biarkan aku buang air kecil ya. Oke. Hati-hati, cepat kembali. Kutunggu di sini. Dia memang idiot. Berani keluar di tempat sepi begini. Semuanya keluar. Cari di taman dan bunuh dia. Cepat, cari bajingan itu cepat. Siapa yang menemukan pertama, dapat 1 juta dariku. Si bajingan itu harus mati. Tapi Nona Ivana masih menunggu. Kalau si idiot gak keluar, gimana kalau dia telepon polisi? Kalau si idiot mati, Ivana akan jadi milikku. Bawa dia pergi. Sial. Aku akan melakukan semua emosi ini. Wanita itu jelas membiarkan idiot bersama dia. Hal ini bahkan gak akan guna untukku. Setelah selesai, kalian boleh merasakan wanita kayak itu. Tuan, lihat ke sana. Orang itu seperti Felix. Tua, biar aku atasi ini. Baiklah, ingat, biarkan dia bernapas. Aku mau bunuh dia sendiri. Ya. Tuan Felix, aku salah. Mohon biarkan aku. Mulai sekarang, aku akan patuh. Kecelakaan 5 tahun yang lalu. Itu karenamu. Bukan aku. Itu dari kota senja. Aku cuma ikuti perintah. Itu bukan salahku. Keluarga saya kita, keluarga Lira dan keluarga Wana, semua melayani sana. Biasa kami mengikuti. Lalu keluarga Lira di kota. Siapa dia? Aku gak tahu, Tuan. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku akan jaga rahasia. Cuma yang mati yang jaga rahasia. Felix, kenapa? Kenapa lama sekali? Sayangku, ini gak bisa dikencangkan. Kamu kenapa? Bantuin Kenapa? aku dulu. Bantuin aku. Cuma bantuin ini. Aku sungguh nggak tahu. Sudah, Sudah. ayo pulang. Kepala keluarga, 100 orang kita ditemukan terbalik di taman. Kita nggak dapat jejak tuan muda. Bawa mereka ke rumah sakit. Bagaimana penjaganya? Mereka lupa ingatan. Mereka bilang dikalahkan Felix. Apa yang terjadi setelah itu, mereka nggak tahu. Kami percaya kalau mungkin Tuan Felix lah. Pergi dari sini. Felix, kenapa kamu di sini? 5 tahun lalu kamu gagal bunuh aku. Gimana rasanya? Menyesal sekarang? Bukannya kamu idiot. Selama ini kamu pura-pura.
Penjaga! Kemana kamu bawa anakku? Kamu kira aku menahan orang yang mencoba membunuhku? Katakan, siapa orang terkuat dari kota yang ada di belakang keluarga Lira? Perwakilan kota, aku bertemu sekali. Dan dia pakai masker. Siapa sebenarnya dia? Aku nggak tahu. Tapi dengan satu kalimat, dia bisa memutuskan pertemuan gubernur kota awan. Apalagi? Aku juga tahu mereka mengincar keluarga karena melihat kalian sangat kuat juga. Mereka mencari sesuatu. Itu semua yang ku tahu. Kamu sudah membunuh putraku. Mohon ampuni aku. Aku gak mau. Felix, kamu lihat berita? Si Tian Zoya yang ganggu kamu dan ayahnya mereka mati. Baguslah. Sayang, sekarang gak ada yang bisa ngambil kamu. Sayangku, kamu wangi. Felix, haruskah kita... Membuat bayi sekarang? Kakek bilang, malam waktu yang baik untuk membuat bayi. Tapi, gimana caranya? Aku ajari kamu. Hah? Sayang, apa aku benar? Apa kita bisa punya bayi sekarang? Kayak... Jangan ngomong apa-apa. Hah? Kamu harus begini. Begini. Aduh, pelan-pelan. Iya, aku pelan-pelan. Tenanglah sayang. Mulai sekarang aku di sini. Gak akan ada yang menyakitimu. Tapi di keadaanku sekarang ini masih terlalu lama. Saat ini belum bisa kembalikan keluarga kita. Mungkin belum bisa jaga wanitaku. Membiarkan para pahlawan keluarga Yagi. Aku harus lebih kuat. Tuan Felix, seseorang mencarimu. Fiona, ada urusan apa sama suamiku? Kak Felix, aku datang untuk minta maaf. Aku nggak bermaksud batalkan tunangan. Fiona, kenapa kamu di sini? Bukannya kita setuju nonton film hari ini? Bukannya itu si idiot dari Yagi ya? Jangan bilang kamu kesini untuk dia. Diamlah, Martin. Fiona, ini permintaan maafmu. Atau kamu mau mengejek dengan tunanganmu? Biar ku kasih tahu. Felix itu suamiku sekarang. Mulai sekarang tolong jangan mengganggu suamiku. Kak Felix, aku... Fiona, kalau kamu nggak mau jadi istriku, dia jadi istriku. Aku punya 7 istri lainnya. Mereka lebih cantik dari kamu. Rapatnya maju. Aku harus pergi. Kakak ipar! Kamu pergi kerja, aku menjaga kakak. Baguslah.
Pulang cepat ya, aku rindu kamu. Kakak, mereka hilang sekarang. Di antara kita, nggak usah pura-pura. Pura-pura? Pura-pura apa? Kalau mau membungkus, aku punya plastik. Nih. Guys, nggak perlu. Lupakan. Hari ini aku bawa kamu ke tempat kita dulu. Mungkin saja ingatanmu kembali. Ayo pergi. Ayo cepat. Ayo berangkat. Ini pasar gelap. Kakak sering bawa aku ke sini. Lokasi terbaik. Semua jenis barang. Kalau dompetmu tebal, kamu bebas seperti mimpi. Kamu akan menemukannya. Mereka punya pil energi. Ini bisa membantuku ke tingkat tinggi. Atau bahkan sampai Raja Bela Diri. Dengan pil ini, kemajuan jadi Mahaguru, peluang suksesnya jadi 70%. Tapi kalau Raja Bela Diri, setidaknya naik 50%. Di luar sana, orang rela membunuh demi ini. Ini sangatlah menguntungkan. Pak, giok ini aku beli 50 juta. Hah? Kakak, aku ini bukan orang susah. Tapi habiskan 1,5 miliar untuk ini, nggak berarti. Tapi kamu bisa makan. Kakak? Enak kan? Saat kamu bangun, kamu akan jadi Mahaguru di seluruh Ostia. Sekarang, aku merasakan lonjakan energi. Aku capai tingkatan Mahaguru. Apa itu barusan? Tadi itu pil energi. Kakak. Kamu itu tadi tiba-tiba pingsan. Untung ada aku. Aku harus pakai semua kekuatanku untuk bawa kamu. Mungkinkah cuma kebetulan? Oh iya, kakak, milikku sekarang. Aku ini lapar sekarang. Bawa aku makan sekarang, atau aku aduin ke istriku. Tuan harus bilang, dia sudah menunggumu. Semua sudah siap. Ayo pergi sekarang. Tuan Felix, biar aku kenalkan. Ini Leru. Dia ini bos mafia, terkemuka dari kota awan. Kalau kamu ada masalah yang sulit, kamu bisa cari dia. Leru menghormati Felix. Ini Sony. Dalam 5 tahun, dia dipromosikan ke kota. Dan dia juga dari keluarga Sia. Tuan Felix, semua yang kamu butuhkan, katakan saja. Kami akan sangat senang melayanimu. Ayo kita makan. Kami tunggu perintahmu. Gawat, Gilang menyuruh orang untuk membunuh Nona Ivana. Apa? Nona Ivana, kamu duluan pergi. Kamu selamatkan diri dulu. Sekarang waktunya untuk membalasnya. Lari sejauh yang kamu bisa. Aku lindungi kamu. Ini jalan buntu, nggak ada jalan. Tinggalkan aku, pergi sekarang. Mereka mengejarku. Aku nggak mau menyusahkan. Enggak, Nona Ivana. Bahkan kalau harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkan kamu. Kalau berani menyentuh Nona, langkahi aku. Hidupku nggak berarti. Bunuh 1 impas, bunuh 2 impas. Mendekatlah kalau siap mati. Majulah. Nah. Mereka bilang Nona Ivana wanita tercantik di kota. Reputasinya juga bagus. Tapi memalukan. Si cantik akhirnya sama si idiot. Kalau Nona Ivana tuju tidur sama aku malam ini, aku janji aku nggak akan sakiti kamu. Gimana? Dia nggak pantas sentuh sehelai rambut suamiku. Jalang, berani sekali sama bos. Wah! Nggak mungkin. Semua laporan bilang kamu nggak bisa bertarung. Kapan aku belajar bela diri? Berhenti buang waktu. Meski dia tahu bela diri,
Apa mungkin dia bisa mengalahkan kita? Tangkap dia! Felix, kalau ada hidup selanjutnya, aku jadi istrimu lagi. Kamu harus hidup yang baik. Sayang, kamu nggak apa-apa. Aku di sini untuk kamu. Felix, kamu sudah bangun. Aku... Beraninya ganggu istriku. Kalian orang jahat. Orang jahat, pantas mati! Jadi ini Felix, kalau si jenius luar biasa ini kekuatannya kembali, tunjukkan kekuatanmu dan hadapi semua. Lalu Jangan bunuh aku. Ini bukan salahku. Kami dari keluarga Wana yang menyewaku untuk cari Nona Ivana. Dia bilang untuk kasih dia contoh. Tuan Felix, mohon ampuni aku. Keluarga Wana, keluarga Limaja dari kota ambil tindakan. Setelah Harun memilih kerjasama dengan keluarga Sarkar, Wana dan Limaja langsung mengincar keluarga Sarkar untuk kasih tunjuk apa yang terjadi sebagai konsekuensinya. Tapi Wana dan Lira cuma anjingnya Limaja. Akan kupastikan semuanya tahu akibat dari melawan keluarga Sarkar. Inilah yang akan terjadi. Ayah, karena ayah dan anak Zoya sudah mati, proyek rahasia kita di belakang kehilangan investor. Proyeknya sampai terhenti. Gimana menurutmu kalau ambil alih keluarga Yagi? Mengulang proyek. Ambil alih? Tanpa keluarga Zoya, gimana bisa ambil alih? Felix, jangan remehkan dia. Tapi grup Yagi, masih ada si tua Chandra. Dia itu tantangan utama. Ayah, aku punya ide. Kira menawarkan 2 miliar di pasar gelap untuk kepala Felix dan Canara. Dan ada seseorang yang tertarik. Dia ini mahaguru baru, namanya Ferry dari kota Awan. Dokter, gimana kabar istriku? Kondisinya nggak parah, tapi dia punya banyak luka luar. Suster sudah ganti bajunya. Dia tidur sekarang. Dia akan sembuh. Syukurlah istriku nggak apa-apa. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Aku harus keluar. Untuk istriku, jaga dia. Siap. Gilang jelas gak guna. Bahkan dia gak bisa nangkap wanita. Gak guna. Bos Lois menjelaskan, kalau Ivana gak mati, maka aku harus mati. Karena si Gilang sampah ini gagal. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku gak percaya keberuntunganmu Ivana selalu sebagus ini. Pergi! Jangan ganggu aku! Kamu capek hidup ya? Lama nggak juga. Lama nggak juga.
Kamu? Siapa kamu? Apa maumu? Tuan Calvin, jangan gugup. Aku di sini untuk bantu kamu. Biar aku berkenalan. Aku, Ferry. Kamu ingin kalahkan keluarga Sargaf kan? Gak masalah. Selama harganya sesuai. Aku bantu kamu. Kamu itu Mahaguru tingkat tinggi. Ferry? Mahaguru teragung. Dia membunuh banyak orangku tanpa aku tahu. Orang sepertimu bisa buat keluarga Sargaf hilang dalam semalam. Kalau Mahaguru mau ikut campur, ini akan jadi sempurna. Guru, kasih tahu aku apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa mengabulkan, aku Calvin, jangan diragukan. 2 miliar. Dan akan kubuat Sargaf hilang dari dunia. Kekuatanku, kamu harus lebih waspada. Kekuatan Guru Ferry, aku nggak remehkan. Sungguh, tunggu, akan kukumpulkan dana. Waktumu 10 menit. Iya, mengerti. Tunggu, aku akan ambil uang. 2 miliar sudah diterima. Mohon dicek. Guru, kapan kira-kira kamu mau bergerak? Bisakah kamu biarkan Ivana dari Sargaf untuk aku atasi? Dengan 2 miliar ini, aku mau bersenang-senang dengan wanita itu. Kau kasih sekarang. Ternyata kamu Felix. Felix, ampuni aku. Bukan aku yang mengincar grup Sargaf. Itu keluarga Limaja dari kota Reno. Tenang saja. Kamu akan segera bertemu dengan keluargamu. Sayangku Ivana, kamu sudah bangun. Makan apel. Dokter bilang kamu kelelahan. Ayo pergi dari rumah sakit. Terima kasih, Felix. Aku belum bisa pulang. Kita membuat obat baru. Masih banyak yang dilakukan. Saat aku selesai, aku akan pulang cepat, oke? Oke. Ini obat terbaru keluaran kami. Produk yang dikembangkan oleh keluarga. Memalukan. Kita investasikan 10 miliar melalui tes. Dan efeknya langsung terasa. Cuma minum selama 1 bulan. Hasilnya langsung terlihat. Tuan Harun, aku harus kembali ke perusahaan. Felix, bisa bantu atasi semua ini. Baiklah. Tuan Felix, apa rencanamu? Mantan istri, kenapa kamu di sini? Kak Felix, tolong bantu aku. Kak Felix, tolong bantu aku. Apa ada yang cari lollipopmu? Kasih tahu aku, nanti aku ajar. Pamanku menjodohkan aku dengan Martin. Malam ini keluarga Limaja umumkan obat baru dan mengadakan pesta pertunangan. Tapi aku nggak mau menikahinya. Fiona, kamu aja batalkan pertunangan dia. Sekarang mau pakai dia sebagai tameng. Apa kamu punya kemanusiaan? Kak Felix, aku tahu ini keterlaluan, tapi aku sungguh nggak mau. Tolong bantu aku. Cuma kamu yang bisa. Mau mantanku menikahi musuhku? Zaki pasti akan mati. Dan sekarang keluarga Lira buat masalah. Ini waktunya buat kasih pelajaran. Nggak nikah. Bawa aku. Akan aku usir mereka. Tuan Felix masih punya hati yang sangat lembut. Terima kasih tamu undangan. Sudah menyempatkan datang ke pesta ini. Fiona akan datang. Tunggu sebentar. Keluarga si Maja datang. Apa yang baik dari si idiot? Tuan Martin itu pilihan yang tepat keluarga si Maja. Fiona punya masa lalu, tapi dia sudah datang dan minta maaf. Dia dibutahkan sebelumnya. Aku bisa apa? Aku cinta dia. Hei, pengantin datang.
Prianya idiot. Iya, idiot. Ini sama aja kayak nunjukin selingkuhannya di depan Pak Daren. Ini bakal jadi tontonan besar. Bukannya Fiona baru umumin putus sama keluarga Yagi. Sekarang dia bawa dia ke sini. Bukannya cuma nginjek muka keluarga Lira dalam-dalam. Saki, bukannya kamu bilang semuanya sudah beres? Ini gimana? Di hari tunanganmu, kenapa kamu bawa si idiot ini ke sini? Suruh dia pergi sekarang. Semuanya. Hari ini semua ada di sini. Aku mau ngumumin sesuatu. Omongan soal tunangan waktu itu cuma ide pribadi paman keduaku. Aku nggak pernah setuju Felix sama aku tumbuh bareng. Kami sudah dijodohin dari kecil. Mau dia sembuh atau enggak, aku akan selalu sayang dia. Dia bakal jadi satu-satunya suamiku. Cincinnya lumayan bagus ya. Makasih. Aduh, tanganku kepleset. Saki si baca, datang ke sini cuma cari masalah ya. Kalau kamu gak kasih penjelasan yang masuk akal, aku gak akan diam saja. Fiona, kamu memaksa aku. Kalau hari ini kamu menikah sama si idiot itu, ayahmu yang koma bertahun-tahun sejak kecelakaan itu gak bakal buka mata lagi. Kamu yang bikin kecelakaan ayahku? Zaki, kamu masih manusia nggak sih? Ayahku itu masih saudara kandungmu sendiri. Hah, terus kenapa? Kenapa orang tua itu ngasih grup Simaja ke ayahmu? Kenapa cabang keluarga kalian yang ngatur grup Simaja? Sekarang itu harus giliranku. Kamu punya 10 detik. Tarik omonganmu barusan dan beri kalah sama Pak Daren. Kalau tidak... Maaf, aku nggak bisa diam dan lihat ayahku mati. Kamu suka ngitung kan? Biar aku hitung buat kamu. 10 9 8. Bocah bodoh kayak kamu berani bermimpi sama Nona Fiona. Kalau kamu beneran laki-laki, tunggu di sini. Habis aku dan Fiona tunangan, lihat apa yang akan terjadi. Kamu gak bakal berani. Martin, ini urusan antara keluarga Simaja dan Lira. Kalau kamu berani sentuh satu rambut pun dari kepala Felix. 3. Anakku! Anakku! Kamu kenapa? Kenapa begini? Kamu kenapa? Nak! Kenapa dia tumbang? Kak Felix, kamu sudah sadar? Sadar apa? Aku nggak tidur. Keadaan dia kayak gini, kita nggak bisa nikah sekarang. Ayo pergi. Berhenti! Apa yang kamu lakukan ke anakku? Kenapa dia muntah darah dan mati? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma ngitung. Hehe. Kalian perselingkuhan. Kalian harus membayar nyawa anakku. Serang! Serang! Bunuh mereka! Diam semuanya, jangan bergerak. Kita bisa pergi sekarang? Aku ada urusan lain. Oh, kakek bilang diam itu tandanya setuju. Dadah. Maaf, tanpa perintah Pak Malik, bahkan Nona pun dilarang lewat. Kakak, silakan. Pribadi, kalau kamu datang atas tugas resmi, tolong tunjukin surat mandat. Kalau enggak, kita nggak bisa izinkan. Mandat? Unit kami lagi ngerjain operasi tingkat tinggi. Kami belum ada apa lagi. Harus aku jelasin ke kamu. Minggir sekarang. Jangan salahin kalau aku mulai menembak. Coba saja. Kalian memberontak ya? Saudara-saudara, bergerak. Ayo. Banyak senjata.
Jangan bergerak! Jangan disentuh. Diam! Ini tanda 4 Raja Surga dari wilayah militer Suar, lebih tinggi dari Jenderal Bintang 4. Dia ini bisa menggerakkan jutaan pasukan dari 8 provinsi. Perlu tuh sekarang. Kami tadi gak ngenalin Raja Langit. Mohon, maafkan kami. Oh, ini punya aku. Aku aja nggak tahu. Kelihatannya kayak emas. Mungkin mahal banget. Kalian bakal jaga rahasia ini buat aku. Kalau enggak, bakal banyak orang yang ngejar emasku. Kalian mau? Iya kan? Felix nggak bodoh. Kepala keluarga Yagi pendiri pasukan Tara, yang dulu jadi Raja Beliang. Sekarang Felix jadi salah satu 4 Raja Surga Suar. Walaupun keluarga Yagi sempat disergap, akhirnya mereka punya penerus yang layak. Raja Langit minta aku jaga rahasia ini. Dapat dipahami, Tuan. Saya patuh perintah Raja Langit. Ya sudah. Lantainya dingin. Berhenti berlutut. Cepat berdiri. Saya pamit dulu. Raja Langit? Lah kok bisa? Kenapa? Kak Felix, makasih. Malu ih. Fiona bukan istriku. Nggak boleh dekat-dekat. Kak Felix, kita bisa balik kayak dulu lagi nggak? Hah? Ini Fana. Halo. Felix, Kak Lili sudah bawa Dokter Gali dan mereka lagi balik ke Awan. Mereka sampai di bandara sebentar lagi. Dengan bantuan Dokter Gali, kamu pasti bakal sembuh. Beneran. Aku pergi ke bandara sekarang buat jemput Levina. Yeah. Kak Felix. Tuan Haris, di bandara itu minimal ada 20-30 ahli. Kayaknya mereka dikirim buat nyergap Dokter Gali. Sebagian bisa ditangani, tapi beberapa itu master bela diri, bahkan level langit atau lebih tinggi. Saudara-saudara kita Beneran gak bakal bisa ngadepin semua. Bagus, kita beresin aja. kalian kelewat 2 orang. Gali jadi urusanmu sekarang. Oh, larimu cepat juga ya. Misiku gak biarin Gali ngobatin kamu. Tapi kalau aku bunuh kamu langsung, misi juga beres. Kenapa meridianku terkikis? Aku ini level Grandmaster. Kenapa langsung hancur jadi level langit? Kamu, apa yang kamu lakukan? Masih mau kabur? Sekarang sudah terlambat. Berani-beraninya kamu. Levina, dia mau bunuh aku, selamatin aku. Berani sentuh laki-lakiku, cari bati. Felix, kamu ngapain di sini? Bukannya Ivana yang jaga kamu sebulan ini? Kenapa kamu datang ke bandara? Orang ini lumayan kuat. Dengan kekuatanku, gak mungkin hasilnya begini. Apa mungkin ini ulah Felix? Kalau kamu maksa ngobatin Felix, artinya kamu cuma bisa mati. Senjata rahasia Sekte Tira. Matilah! Sudah aku bilang, jangan cari aku. Kamu sendiri yang cari masalah. Pantes. Gimana bisa Felix pakai senjata emas? Jangan-jangan Felix sudah pulih. Felix, kamu selama ini kamu sudah sadar. Kalau kamu bohong, aku bunuh kamu sekarang juga. Sadar apaan? Aku bangun pagi tadi, sekarang harus bangun lagi. Levina, mereka mau mukul aku takut. Pak Gali, maaf ya. Ini
Tunanganku, Felix. Kondisinya bakal nyusahin kamu. Nona Ivana, tenang saja. Keluarga Yagi itu tulang punggung Sia. Kakek ini bakal berusaha sekuat tenaga. Felix, ayo sini biar aku periksa. Nanti aku kasih permen ya. Tuan Gali, Aku sudah nunggu kamu dari tadi. Panas dalam terlalu tinggi. Napas kamu juga nggak stabil. Kakek juga akhir-akhir ini kurang istirahat. Tadi malam kamu bahkan ngumpet minum 2 botol arak. Felix, kamu sudah sadar? Anak muda tadi juga kamu yang bunuh ya? Untukku, yang paling terpenting itu, aku punya rencana lain. Dan soal aku sudah sadar, jangan kasih tahu orang dulu. Tenang aja, Jenderal Morgan itu sahabat lamaku. Aku pasti jaga rahasia ini. Tapi karena kamu sudah sadar, apa kamu manggil aku karena butuh sesuatu? Ada 2 hal. Pertama, obat dari perusahaan Sargaf baru-baru ini dicuri. Padahal peluncuran obat baru mereka sudah sangat dekat. Aku butuh kamu kasih resep ini kepada Ivana. Krim wajah ini, itu adalah formula yang hilang dari kode senja. Produk jadinya harus dibakar 8 menit. Nggak boleh kurang 1 detik pun. Formula yang hilang ini memang luar biasa. Lalu Felix, apa hal yang kedua? Yang kedua, kakekku sudah berada di ujung hidupnya. Aku perlu meminjam tangan untuk mengobati dia, supaya umurnya lebih panjang, 20 tahun. Bukannya aku tidak mau, tetapi kemampuan medisku terbatas. Obat saja susah buat sampai 20 tahun. Tenang saja, Tuan Gali. Aku bakal ajarin kamu teknik aku buntut. Perhatikan baik-baik. Tabrakan. Alam semesta. Serangan para robot. Terdeteksi menyerang semesta. Para prajurit segera berkumpul. Dan lindungilah semesta ini. Turunkan perintah. Seluruh pasukan mulai penyerangan. Gimana? Kamu lihat dengan jelas? Ini teknik tertinggi yang sudah hilang dari kode senja jarum lembah hantu. Katanya bisa rebut nyawa dari Raja Neraka, bisa menyembuhkan yang sekarat. Felix, kamu beneran mau ngajarin ini ke aku? Teknik ini mungkin kelihatan ajaib buat kamu, tapi buat aku gak ada apa-apanya. Muridmu Gali, terima kasih atas ilmu ini, Guru. Pak Gali, maksudnya otak dan sistem saraf Felix itu nggak rusak? Felix cuma kena shock. Dengan pemulihan bertahap dia akan normal. Kalian tidak perlu khawatir. Nona Levina, Nona Ivana, sekarang sudah malam. Aku masih harus nengok Jenderal Morgan. Besok aku balik lagi buat periksa Tuan Felix. Saya pamit dulu. Bagus banget. Dokter Gali bilang kamu bisa sembuh. Ivana, kalian berdua kemarin sekarang sudah malam ya? Kak Levina, malam ini mau ikut nggak? Kak Levina bilang aku hebat loh. Hebat apanya? Sana hebat-hebat sama Ivana. Lagi pula sudah malam. Kalian berdua istirahat saja. Cepat kasih aku keponakan yang sehat. Kak Levina, kamu yakin nggak mau ikut? Ikut apa? Diam. Kak Levina, Kalau gitu kami... kita lanjutin kerja keras bikin anak. Nah, kenapa? Ayah, kayaknya gak bakal selamat. Mereka mau bunuh ayah. Akan kupikirkan caranya. Ayah nyembunyiin ponsel di si penculik. No! Bajingan! Kita harus cari bajingan itu! Kita harus cari bajingan itu!
Feli, Canara, kalian sudah cari gara-gara sama aku. Siap-siap aja buat mati. Bos, aku sudah di sini. Kamu di mana? Maaf banget. Hari ini aku datang terlambat. Maaf banget. Maaf ya. Bukannya ini anak angkatnya Canara, anak si Justin. Anakku bilang, dia nyembunyiin ponsel di penculik itu. Coba telepon anakku. Ini apanya siapa? Halo? Bajingan! Kamu bunuh anakku! Siapa itu? Hajar dia sampai mati! Keluarga Yagi sialan! Berani-beraninya kamu nyulik anakku lalu bunuh dia! Sampai hati banget kamu! Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku aja belum pernah ketemu anakku Kelvin. Gimana caranya aku nyulik dia? Bilang ke aku, jasad anakku kamu sembunyikan di mana? Kenapa kamu bunuh dia? Aku beneran gak lihat dia. Aku beneran gak nyulik dia. Masih berani bohong? Kamu percaya aku bakal cekik kamu sekarang? Kelvin, tolong aku. Tolong biar aku jelasin. Sialan! Kamu bunuh anakku, sekarang aku juga. Kamu benar-benar cari mati. Kelvin, maafkan aku. Bunuh anakku. Kubunuh kau. Cari tahu di mana Justin. Akan aku cabik-cabik dia. Kirim video ini secara anonim ke Justin. Pastikan muka anak terlihat jelas. Apa yang terjadi? Aku menembus level di atas langit. Tapi aku nggak pernah belajar teknik itu. Apa mungkin ini gara-gara Felix? Istriku, kamu lagi gumam apa sih? Kamu ini mesum, jangan liatin terus. Sayang, kamu cantik banget. Game yang barusan, ayo kita ulangi lagi. Felix? Felix? Kamu, cepetan pakai baju. Felix, kasih aku jawaban jujur. Kamu beneran sudah bangun kekuatan itu? Pembantaian keluarga Zoya, itu kamu yang lakuin. Kematian Martin, kamu ada ikut campur. Terus kemarin nyelamatin Dokter Galih, bunuh orang. Itu ngeri banget. Kamu ngomongin bunuh-bunuhan. Siapa yang bunuh? Kuduga cuma berada dekat Felix aja. Energi bela diri di tubuhku langsung meningkat pesat. Apa Felix beneran kuali manusia legendaris itu? Kak Levina peluk aku. Kita ciuman juga ya. Kak Levina, hari ini kamu temenin Felix ya. Hari ini grup Sargaf lagi ada peluncuran obat baru. Aku pergi duluan. Oh, oke. Lanjut. Obat macam apa ini? 10.000 juga dapat banyak di apotek. Kayak gini, yang keluarga Sargaf kasih. Si Ivana ini sejak dia ngumumin mau nikah sama si bodoh Felix itu, keberuntungan keluarga Sargaf turun. Sayang banget, wanita secantik ini bukan cuma kurang otak, tapi juga buta. Orang yang nyuri rahasia itu didukung keluarga Limaca dari provinsi dan sudah lama kabur. Ini musuh keluarga Yagi yang balas dendam ke keluarga Sargaf. Ivana, aku kasih tahu ya, keluarga Sargaf bisa jatuh sampai begini. Itu semua karena kamu. Pertunangan Ivana sama keluarga Yagi itu direncanakan langsung oleh ayah. Apa kamu mau bilang ayah salah?
Biarin aja dia urus sendiri. Terima kasih yang sudah nyempetin waktu buat datang hari ini. Aku, Ivana dari Sargaf. Aku yakin kalian semua sudah dengar soal peluncuran obat baru dari grup Sargaf. Tapi entah gimana, keluarga Lira tiba-tiba ngembangin diam-diam pil kecantikan yang efeknya sama persis dengan punya kami. Dan mereka rilis lebih dulu dari kami. Pak Lino, bisa tolong jelasin ini semua ke kami? Apa keluarga Lira nyuri formula kami? Grup Sargaf selalu jadi perusahaan farmasi nomor 1 di awan. Riset bertahun-tahun, masa hasilnya sampah kayak gini? Mungkin saja keluarga Lira ngelakuin hal kotor. Pak Tony, kamu nuduh aku nyuri formula? Coba kasih lihat buktinya. Kalau nggak ada, aku tuntut pencemaran nama baik. Kayaknya keluarga Sargaf sudah kayak anjing terpojok, nebar fitnah kemana-mana. Aku kasih tahu ya, semua prosedur farmasi keluarga Lira tercatat lengkap. Kalau obat baru Tuan Tony hari ini mirip sama formula keluarga Lira, aku punya alasan kuat buat dipercaya. Kalau grup Sargaf ternyata yang mencuri resep keluarga Lira, akan kutuntut keluarga Sargaf sampai bangkrut. Tentu saja, kalau grup Sargaf mau berdiskusi dengan keluarga Lira, mungkin saja akan kupertimbangkan untuk grup Sargaf buat kasih formula itu juga. Tapi harga akuisisinya 2,5 miliar. Maaf Pak Tony, orang tua ini agak telat. Itu tabib suci dari Sia, Gali. Kenapa dia ada di sini? Pak Tony tadinya mau kasih kejutan kecil untuk semuanya, tapi orang tua ini telat karena nyiapin obatnya. Semua orang, obat baru ini aku sumbangkan bersama grup Sargaf, bersama dengan krim salju. Gak cuma mempercantik kulit, tapi juga dengan cepat menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas. Dokter terkenal Gali nggak akan pernah kerja sama grup Sargaf cuma demi uang. Ini sangat nggak mungkin. Apa grup Sargaf berhasil meningkatkan sampai tingkat yang mengesankan? Apakah grup Sargaf sebenarnya bermitra dengan Dewa Medis? Jadi semua keributan tadi cuma lah kedok. Keluarga Lira berencana dengan keras untuk mencuri rahasia mereka, cuma untuk gak dapat apa-apa. Dewa Medis Gali, alasan orang-orang gak percaya sama produk kamu karena efek yang diklaim efeknya terlalu ajaib. Kalau produk semacam itu benar-benar ada, bukankah itu revolusioner? Bahkan kalau harganya jutaan per botolnya, orang-orang akan berebut untuk membelinya. Dewa Medis Gali, apakah yang kamu pegang itu benar-benar memiliki efek tersebut? Gimana kamu membuktikannya? Aku tentu saja bisa membuktikannya. Aku tahu cara membuktikannya. Pak Tua, kamu terlalu banyak bicara. Buktikan saja. Ayolah. Kamu menyerangku. Tanganku. Boy, tolong ambilkan perban. Perban apa? Kamu nggak percaya sama salep itu kan? Ayo, kita coba aja. Enggak. Udah, ayo. Tenanglah. Dokter, kita akan uji obatnya. Kayaknya luka ini terlalu kecil. Kamu bajingan. Jangan serang aku. Ini luar biasa. Gak mungkin. Sungguh gak mungkin. Grup Tara menawarkan deposit 1 miliar. Grup Harapan menawarkan deposit 800 juta. Grup Hayan menawarkan deposit 1 miliar. Dan juga akan berbagi semua saluran distribusi kami dengan keluarga Sargaf. Semuanya, jangan lupa, keluarga Sargaf dan Yagi terlalu dekat sekarang. Tekan dari atas, keluarga Sargaf juga akan menderita. Kamu jamin uangmu aman, Nona Ivana. Sejauh yang aku tahu, kamu masih berutang pada distributor ratusan juta. Kalau perusahaan kamu gak bisa bayar sekarang, para distributor gak akan kerjasama. Gak akan peduli seberapa bagus produkmu. Tuan Muda Cara memiliki argumen yang valid.
Kamu berutang 80 juta kepadaku. Saatnya melunasi hutang. Baiklah Pak Sony, aku juga membutuhkan pembayaran untuk 100 juta yang kamu utang. Dan kami juga. Aku juga. Tuan Gali secara pribadi mengambil inisiatif. Apakah kamu percaya padanya sekarang? Cuma beberapa ratus juta. Aku Geralt akan membayar semuanya dan mengenal kamu. Kalau kamu nggak ingin bekerja sama dengan keluarga Sargaf, maka keluarga Liman akan bergabung dengan Tuan Sia untuk mengambil alih semua distribusi keluarga Sargaf. Geralt, sudah lama nggak bertemu. Anak ini baru pulang dari luar negeri. Dia lebih cerdas daripada Fung. Sepertinya aku bisa kasih tahu terlebih dahulu tentang kesadaranku. Kamu pewaris keluarga Liman, Geralt. Keluarga kuat lainnya setara dengan keluarga Sia. Benar. Baik sekali, kalau kita bisa menjual salep ini mah uang tinggal petik. Darren sialan hampir membuatku kehilangan momen ini. Ah, Tangkap dia! Kakak, dengarkan aku. Setelah kecelakaan, kepala keluarga kami mengirimku ke luar negeri untuk belajar. Aku baru saja kembali dan mendengar tentang yang terjadi pada Yagi. Kakak ingat aku nggak? Ingat. Shh, diam. Semuanya berbaris yang rapi. Pelan. Serang mereka. Semuanya berhenti di sana. Siapa yang berani tanda tangan dengan grup Yagi? Darren, apa maksud kau? Kamu mencuri resep keluarga kami dan sekarang membuat masalah. Berhentilah berbohong, wahai pembohong. Aku kasih keluarga Sarkaf 2 pilihan. 1. Tetap berpihak kepada keluarga Yagi dan akan kuhancurkan kalian seketika. 2. Serahkan si idiot ini kepadaku dan terima tawaran akuisisi dariku. Adapun soal harga, ya sudah kukatakan sebelumnya, 2 miliar. Dan kamu benar-benar keji. Kalau kamu ingin menyakiti Felix, kamu harus melangkahi mayatku. Ivana, kamu benar-benar berpikir kamu putri yang sombong? Kamu cuma seorang pelacur. Kalian ini nunggu apa? Cepat, bunuh dia! Siapa yang berani menyentuh Felix? Geralt, seorang ahli tingkat Grandmaster, sebenarnya memanggil orang bodoh ini Kak Reza. Apakah itu berarti... Ya ampun, bahkan gubernur provinsi Tianan ada di sini. Keluarga Lira pasti mati. Jenderal tua dari Baradai juga ada di sini. Dia telah menjaga Baradai selama 30 tahun dan sudah pensiun sejak lama. Mengapa dia ada di sini? Aku juga daftar. Aku juga. Ayo, kita tonton acaranya. Kakak, kapan kamu mulai sadar? Pembantaian keluarga Zoya, kematian mendadak Yuna. Apakah ini semua ulahmu, kakak? Kamu cepat mengerti ya? Tentu saja, kak. Kemana kita sekarang? Jangan bunuh aku! Aku bertindak atas perintah Reno! Kepala keluarga Reno! Kita telah menangkap ikan besar. Tuan Harun, tolong jangan bunuh aku! Aku bertindak atas perintah Reno! Aku cuma orang kecil! Jangan bunuh aku! Ampuni aku! Tolong biarkan aku pergi! Tuan, apakah kamu akan mengaku secara sukarela atau mau pakai kekerasan? Felix, jadi akhirnya kamu sadar kembali. Kamu membunuh saudara-saudaraku. Kematian tidak pantas untukmu. Ngomong sekarang! Aku bicara, aku akan mengaku semuanya yang diatur keluarga Limanca. Nah, militer, kondanya serigala kesepian. Aku tahu selalu kamu yang membantuku. Terima kasih, suami. Gak apa-apa. Maaf, kami menerima laporan tentang penggalangan dana ilegal di sini. Kalian harus ikut kami untuk interogasi. Rekening Guru Sargaf telah dibukukan secara hukum. Berani sekali kamu membukukan dana perusahaan kami. Kalau hal ini terungkap,
Itu akan sangat menghancurkan bagi grup Sargaf. Nona Ivana, kami cuma mengikuti perintah. Tolong kerjasamanya dengan penyidik kami. Ayo, bawa mereka pergi. Bawa mereka! Bawa mereka! Jenderal, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kami sedang menjalankan tugas resmi. Menghalangi kami, kamu siap dengan konsekuensinya. Diam! Kamu lagi nasihatin aku. Dengarkan baik-baik. Grup Sargaf itu pemasok militer. Siapapun yang mengganggunya berarti menentang militer. Bawa mereka pergi! Pindahkan semua pasukan Tara dalam 10 menit. Buka pembekuan rekening grup Sargaf. Dan juga tekan semua berita negatif sepenuhnya. Masalah ini memang cukup merepotkan. Beberapa pemimpin di provinsi yang aku kenal, semuanya juga nggak bisa. Tapi mereka bilang mereka akan membantu sebisa mungkin. Terima kasih Tuan Harun. Pak Soli, rekening kami telah dipulihkan. Berita melaporkan, seorang pejabat tinggi dari ibu kota provinsi ditangkap karena kejahatan ekonomi. Kepala Biro Industri dan Perdagangan Kota Awan, Tuan Yang, Presiden Bank Klen, dan penjabat kantor pajak. Banyak banget yang ditangkap deh. Kenapa? Nona Ivana, aku Winata, Presiden baru Bank Huna. Pertama, atas nama Bank Huna, aku ingin menyampaikan permohonan maaf yang paling tulus akibat perlakuan gak pantas dari klan yang menyebabkan masalah bagi grup Sargaf. Aku sudah mengambil tindakan segera untuk mencairkan rekening grup Sargaf. Selain itu, kami akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskannya kepada publik. Terima kasih Presiden Winata. Kami yang seharusnya minta maaf. Lalu, Presiden Petra dari grup Kora meminta aku untuk menyampaikan ini. Dalam beberapa hari, dia berencana untuk mengunjungi Kota Awan untuk bertemu denganmu. Petra dari grup Kora? Itu tokoh dominan. Salah satu keluarga besar di 13 provinsi Baladaya. Asetnya bahkan melebihi triliunan. Keluarga Sargaf itu keluarga yang kecil. Mana mungkin bisa tarik perhatian dia? Ayo kita makan. Oke, kita harus merayakannya dengan benar. Terima kasih semuanya sudah menyelamatkan grup Sargaf dari krisis. Aku akan mentraktir kalian. Hei kakak ipar, kami terlalu sungkan. Kita makan apa? Kamu perempuan sialan! Orang-orang di Kota Awan semuanya gak berguna. Mereka biarkan Fendi basmi mereka. Memangnya siapa grup Kora itu? Si tua Bangka Petra cuma punya uang, berani ikut campur dalam urusan kita. Semua orang tahu kami mendukung keluarga Lira melawan grup Sargaf. Tapi akhirnya keluarga Lira hancur dan grup Sargaf menang sepenuhnya. Kalau kita nggak nunjukin sikap sekarang, pihak-pihak netral mungkin saja bajingan mengacaukan rencana kita. Aku akan membawa pasukan ke Kota Awan sekarang dan membunuh bajingan Felix. Sekretaris besar, kamu tahu serigala kesepian gak akan selamat. Kenapa masih kirim dia? Dia sebagai pengintai di misi ini. Kita selalu butuh kelinci percobaan. Semoga dia bisa membuat suara untuk kita. Kak Felix, terima kasih atas hari itu ketika kamu membantuku menghadapi Yunan sebagai tunanganku. Apakah aku boleh traktir kamu makan? Tunangan? Fiona, aku sudah punya istri. Tapi, Kak Felix, Nona Fiona. Felix dan aku ajak bersulang. Bisa dibilang, aku yang seharusnya terima kasih sama kamu. Nggak perlu. Tapi aku nggak akan menyerah. Kak Felix, aku akan tunggu sampai kamu maafkan aku. Berita terbaru, baru saja terjadi ledakan besar di sebuah kediaman di kota Yunan. Penyelidikan awal menunjukkan CEO grup Yagi, Justin, memimpin anak buahnya dalam bentrokan yang gagal dengan pengawal keluarga Wana. Dan akhirnya meledakkan bahan peledak. Korban tewas yang dikonfirmasi termasuk kepala keluarga Wana dan eksekutif grup Yagi, Justin. Kebangkitan keluarga Yagi kami tergantung padamu. Kamu yang termuda dari generasi ketiga keluarga Yagi kami. Awalnya dengan perlindungan 6 paman dan saudara, aku selalu ingin kamu menjadi seorang pemuda yang bebas. Tapi sekarang kamu harus menanggung tanggung jawab seluruh keluarga Yagi. Kakek,
Bukankah ini batu tablet yang kumainkan bersama saudara-saudaraku saat kecil? Kenapa aku dibawa ke sini? Ruangan rahasia di bawah tablet ini mengandung semua rahasia keluarga Yagi kita, aset keluarga Yagi, dan harta karun yang tak ternilai, serta 80 pengawal darah. Ibumu telah memilihnya untukmu. Selama bertahun-tahun, mereka telah berada di sini dan berkembang, setia dan dapat diandalkan, menunggu hari untuk membantu kamu dalam mencapai kehebatan. Sini. Kakek, apa yang kamu lakukan? Token naga surgawi dibesarkan oleh kekuatan hidup dari sejuta prajurit. Pada saat-saat kritis, ia akan meminjamkan kekuatannya. Ini juga buka ruangan rahasia, kunci untuk perjuangan besar kita. Saatnya menyerahkannya kepadamu. Masalah. Keluarga Yagi, gak ada yang istimewa. Tidak ada yang bisa masuk. Kapten Verban, kamu dan prajuritmu gak bisa menghentikanku. Aku menghormatimu sebagai seorang prajurit. Aku kesini untuk Calara dan Felix. Kalau kamu gak ngelawan, mungkin akan kuampuni nyawamu. Penakut yang cuma berani menyerang dalam bayang-bayang. Berani mengancam keluarga kami. Kamu sedang mencari mati. Jangan salahkan aku karena kejam. Ya! Berhenti. Evakuasi semua orang ke ruangan rahasia. Waktu yang tepat. Aku butuh olahraga. Tuan Muda! Jangan! Semua orang mundur! Bodoh, lihat. Mereka semua telah meninggalkanmu. Biarkan aku mengakhiri penderitaanmu. Gimana? Sama seperti kakakmu, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Akan kupotong secara perlahan. Kamu membunuh saudaraku. Baiklah. Akan kugunakan kau sebagai latihan hari ini. Serang! Kamu sudah mencapai alam Grandmaster. Gak mungkin. Aku memang ada di level Kaisar Bela Diri. Tetapi itu gak penting. Selama ini, aku telah menantikan dirimu. Chichio, sepertinya kamu yang ditinggalkan. Giliran. Apa yang kamu inginkan? Pernah dengar tangan penghancur jiwa 7 bintang? Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirimmu? Pasion, dia yang menargetkan keluarga Yagi. Semua upaya pembunuhan kepada keluarga Yagi. Pak Zion terlibat. Zion, salah satu dari ke-9 sekretaris besar. Kenapa dia? Untuk apa? Bicaralah! Sia-sia. Kamu gak tahu apa-apa. Apa? Felix, pabrik barat di kota awan. Istrimu dan aku, keduanya sedang menunggumu. Di mana Felix itu benar-benar beruntung dalam urusan wanita. Tapi aku pasti jauh lebih baik daripada sampah itu. Ngapa nggak mencoba jadi milikku? Kamu bajingan.
Bahkan kalau aku mati, aku nggak akan biarkanmu berhasil. Penjahat! Kalau kamu berani hadapi aku, kalau kamu berani menyakiti Ivana, aku nggak akan biarkanmu lolos. Betapa indahnya kasih sayang antar saudara. Sepertinya pesonaku terlalu memikat. Kalian berdua berebut jadi yang pertama. Jangan khawatir, setelah aku menangani Felix, aku pasti akan memuaskan kalian berdua. Jalan! Felix, akhirnya kita bertemu. Tuan Felix, apa kamu suka hadiah yang aku siapkan buatmu? Indah bukan? Felix, aku akan kasih kesempatan. Berlututlah sekarang dan merengek ke sini. Akan kubiarkan kamu bawa pulang satu. Sementara yang satu lagi, dia akan menjadi milikku. Felix, jangan naik. Lari. Kak Felix, kamu harus selamat. Balas dendam untuk kami. Balas dendam untuk keluarga Yagi. Merangkak. Aku nggak bisa. Coba tunjukkan padaku bagaimana. Kamu sudah mati! Bunuh dia! Kakak, apakah kamu terluka? Kamu sudah mati! Bunuh dia! Kecepatan yang luar biasa. Aku ahli bela diri. Bahkan nggak bisa menghindar tepat waktu. Sampah. Jadi kamu Zion, untuk harta karun keluarga Yagi kami, kamu rela menggunakan pembasmian. Tuan Felix sudah tahu banyak. 5 tahun lalu seharusnya aku nggak ngasih belas kasihan. Aku seharusnya menghancurkan keluarga Yagi sepenuhnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan pencerahan. Keluarga Yagimu telah menghalangi fakta. Pantas mati. Gak peduli seberapa kuat, gak akan pernah bisa mengancam keberadaan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan? Betapa menyedihkannya. 3 generasi layanan militer keluarga Yagi cuma untuk mati untuk alasan yang absurd. Sepertinya langit harus berubah. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati para roh nenek moyangku. Aku meremehkanmu. Gak akan pernah terpikirkan kalau kamu bahkan mencapai kaisar bela diri sepertiku. Tapi kamu baru saja menembus batas, bukan? Kamu pikir bisa membunuhku? Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Kekuatannya luar biasa. Kekuatan ini sepertinya bisa ditumpuk tanpa batas. Tekanan yang dihasilkan dari serangan ini bahkan mencapai kekuatan tempur seorang ahli bela diri. Masih mencoba melarikan diri. Bukankah sudah terlalu terlambat? Penjara langit dan bumi. Aku pikir kamu sesuatu yang istimewa, tapi sekarang sepertinya kamu cumalah sekecil ini. Jangan khawatir, aku akan membawamu sekarang untuk bertemu saudaramu di alam bawah. Omong kosong. Biarkan aku tunjukkan padamu api biruku. Heya! Langsung mati. Benar-benar lemah sekali. Aku tahu aku salah.
Selamatkan hidupku yang menang! Yang menang! Yang menang! Yang menang! Apakah menurutmu beberapa sujud sembarangan bisa dengan mudah menggantikan 7 nyawa kakakku? Felix, jangan terlalu cepat senang. Karena aku harus mati. Bahkan setelah mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Kalau begitu mari mati bersama. Maaf, aku terlambat. Kamu bohong pada kami. Sebenarnya tentang ini, aku bisa menjelaskannya. Ini cuma penjelasannya. Penjelasan? Penjelasan cuma alasan. Aku nggak akan berani lagi. Nggak akan kulangi lagi. Itu lebih baik. Kali ini aku akan memaafkanmu dengan enggan. Felix, sebenarnya Fiona nggak buruk hatinya. Dia cuma mencoba menyelamatkanku ketika Reno dan Pak Zian menangkapnya. Aku tahu kamu masih nggak bisa melupakannya. Gimana kalau kamu biarkan Fiona buat merawatmu juga? Hah? Kak Felix, apa kamu bersedia? Lukas Johan, 27 tahun, pada 28 Juli. Gugur di benar-benar di wilayah selatan. Lutfi Yagi, 26 tahun. Pada 28 Juli, gugur di Medan.